Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 555. Haha, saudara baik, kamu dan aku seharusnya melakukan pertarungan ini, kan? Di tengah alun-alun, Hill memandang beruang putih itu sambil tersenyum. Lambat laun, senyuman di wajah Hill memudar, dan energinya menyala konsentrasi tubuhnya semakin kuat, semangat juang di matanya semakin kuat, bahkan ada jejak aura tragis yang merembes dari tubuh Hill. Puncak mendiang Raja Manusia. Lingkaran cahaya matahari berukuran 3 kaki yang sangat padat di belakangnya perlahan naik, dan energinya terkunci pada bagian vital tubuh beruang putih. Senyuman di wajah Ice Bear berangsur-angsur memudar, dan dia menjadi sangat serius. Dia mengangguk ke Hill dan berkata, "Ya, kamu dan aku seharusnya bertempur." Boom! Untuk sesaat, energi di tubuh Bai Xiong juga menjadi ganas. Untuk sesaat, baik Hill maupun White Bear mengutarakan niatnya untuk bertarung sampai mati, tanpa ada niat untuk menahan diri. Keduanya adalah yang terkuat di 5 dinasti, dan mereka juga bisa menjadi teman. Namun dua departemen perang yang berdiri di belakang mereka, Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam, telah mengumpulkan banyak kebencian dari zaman kuno hingga saat ini. Ini sudah ditakdirkan, siapa yang akan mereka berdua hadapi dalam pertarungan ini. Tidak ada air yang bisa dikeluarkan juga. Khususnya Hill, Departemen Perang Macan Hitam pernah mendirikan dinasti kekaisaran di era dinasti kuno, namun masih dikalahkan oleh Departemen Perang Beruang Besar. Bunuh! Hill berteriak keras, mencabut pedang panjang dari pinggangnya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di atas kepala beruang putih dalam sekejap, dan kemudian menebas kepala beruang putih itu dengan pedangnya tanpa reservasi apapun. Ekspresi beruang putih berubah, dia mengangkat perisai dan menahan serangan Hill secara langsung. Boom! Setelah ledakan keras terdengar, pedang panjang di tangan Hill hancur, dan perisai di tangan beruang putih yang sama juga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bang 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 bang. Tubuh Hill terbang terbalik, dan tubuh tinggi beruang putih itu juga meledak mundur lebih dari 10 langkah. Puff puff. Saat berikutnya, darah muncrat dari mulut Hill dan beruang putih secara bersamaan. Bunuh. Boom. Aura Hill langsung terbakar, dan dia bergegas ke depan beruang putih itu lagi, dan mulai bertarung dengan beruang putih itu dengan tinju dan tinju. Aura di tubuh beruang putih juga naik dan terbakar dengan hebat, tanpa mundur sama sekali. Dia menahan serangan Hill dan terus melawan. Saat ini, tidak satupun dari mereka mundur. Dalam sekejap, darah merah cerah berceceran di tengah alun-alun, dan beruang putih dan bukit mengeluarkan darah. Namun keduanya tetap tidak mundur. Boom! Beruang putih dan bukit, yang tiba-tiba bertarung di lapangan, bertabrakan dengan hebat, dan kemudian gelombang energi yang besar tumpah ke segala arah alun-alun. Kong Chang dan Tang Yun, yang berada di pinggiran, memiliki kilatan cahaya di mata mereka, dan mereka bergerak keluar. Dalam sekejap, penghalang tak terlihat ditempatkan di sekitar alun-alun untuk memblokir akibat mengerikan dari pertempuran antara kedua orang tersebut. Pada saat ini, di mata semua orang, meskipun ada dua Raja Manusia Puncak, Kong Chang dan Tang Yun, yang telah memasang penghalang penyegel di lapangan, pertempuran antara bukit dan beruang putih masih menyebabkan penghalang penyegel berguncang. Dengan kasar, tanah di sekitar alun-alun semakin bergetar. Dari sini, tidak sulit untuk mengetahui sejauh mana pertarungan antara dua orang di tengah alun-alun. Bas. Saat berikutnya, ketika tidak ada seorang pun, termasuk Kong Chang dan Tang Yun, yang menyadarinya. Pada ketinggian beberapa ribu meter di atas Wubu Dynasty Square, sosok Xiao Tians muncul di bawah gelombang fluktuasi ruang. Ya, Xiao Tians juga bergegas ke sini. Ketika Xiao Tians tiba di sini dan melihat pertarungan putus asa antara Hill dan beruang putih di bawah, dia merasa penasaran dan melihat ke bawah dari atas. Apakah kamu mencoba melepaskan semua kebencian yang tersisa dari dinasti kuno sekaligus? Cukup berani, nah, sepertinya kelima dinasti ini tidak sia-sia seperti yang dibayangkan, gumam Xiao Tians dalam hatinya. Tidak muncul, sosoknya tersembunyi di langit, menatap pertarungan antara dua orang di alun-alun di bawah. Di alun-alun di bawah, Hill yang berlumuran darah tiba-tiba mengangkat seekor singa batu seberat beberapa ton dan melemparkannya ke arah beruang putih. Segera, patung batu besar itu menghantam beruang putih itu, dan beruang putih itu juga meninju kepala Hill. Bang bang. Segera setelah pukulan ini, kedua orang di lapangan terdiam. Saat berikutnya, Hill dan beruang putih, berlumuran darah, jatuh ke tanah pada saat yang bersamaan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keduanya telah menghabiskan seluruh kekuatan di tubuh mereka. Semuanya keluar. Apalagi keduanya fokus menyerang, dan tidak ada yang berusaha bertahan. Oleh karena itu, cedera keduanya saat ini sangatlah serius. Berbaring di tanah, tidak ada yang berdiri untuk beberapa saat. Kerumunan di sekitar alun-alun terdiam. Orang-orang dari Departemen Perang Macan Hitam dan Departemen Perang Beruang Besar mengepalkan tangan mereka dan berteriak dalam hati. Bas. Saat berikutnya, Hill, yang terjatuh di tengah alun-alun, tiba-tiba berdiri dengan tubuh patah. Tapi saat ini, mata Hill tampak kusam. Situasinya saat ini sangat aneh. Tubuhnya seperti kehilangan kesadaran. Namun tubuh Hill tetap bergegas menuju beruang putih yang tidak sadarkan diri tersebut, dan menginjak kepala beruang putih tersebut.
Tidak. Ekspresi Kong Chang berubah. Tepat ketika Hill hendak membunuh beruang putih itu, Kong Chang segera mengambil tindakan, menyelamatkan beruang putih itu, dan membuat Hill pingsan dengan satu telapak tangan. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi gempar, dan banyak orang berkuasa tidak tahu apa yang terjadi pada Hill saat itu. Tang Yun juga merasa sedikit tergerak di dalam hatinya, itu sangat kejam. Kesadarannya tidak sadar, tetapi tubuhnya masih bertarung. Departemen Perang Macan Hitam, Hill, adalah orang yang kejam. Setelah Tang Yun selesai berbicara, sosoknya juga muncul di samping Bai Xiong. Dia menunjuk ke arah Bai Xiong dan mulai menyembuhkan luka Bai Xiong. Demikian pula Kong Chang juga mulai menyembuhkan bukit yang tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian Ciel dan Shirokuma sama-sama membuka mata lagi. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu siapa yang memenangkan pertarungan tadi. Namun tak lama kemudian Hill melihat Kong Chang, Tang Yun, dan William pertama baki serta yang lainnya di luar alun-alun, semuanya melihat ke arahnya. Aku menang. Hill bertanya tanpa sadar tak percaya. Kong Chang mengangguk, "Yah, kamu baru saja tidak sadarkan diri, tetapi tubuhmu melancarkan serangan secara spontan. Seberapa enggankah hatimu dan obsesi untuk menang?" Tang Yun juga melihat ke arah Hill dan berkata, "Komandan Hill, saya harap Anda tidak akan melupakan kasih sayang Tians terhadap Departemen Perang Macan Hitam Anda di domain Kaisar Sejati pertama di masa depan, dan bantuan Tiais kepada Anda beberapa hari yang lalu. Cinta." Setelah Tang Yun selesai berbicara, dia menatap Hill dengan pandangan yang dalam. Hill tiba-tiba mengerti di dalam hatinya, mengambil napas dalam-dalam, dan membungkuk kepada Tang Yun dengan ekspresi yang sangat serius. "Tang Zun, jangan khawatir, Hill tidak akan pernah melupakan kebaikan besar dari Hall Master Xiao. Di masa depan, jika Hall Tuan Xiao punya tugas, Hill dan 5 dinasti ini akan berusaha sekuat tenaga." Tang Yun mengangguk dan berkata, "Waktunya habis, kamu bisa maju." Hill, Beruang Putih, William pertama, Louis kedua, dan baki semuanya menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan keadaan mereka. Pada saat yang sama, mereka berjalan ke tengah alun-alun di bawah bendera perang 5 warna, dan mulai memanggil takdir nasional dan takdir departemen perang masing-masing untuk berkumpul di sini. Pada saat ini, Xiao Tians, yang bersembunyi jauh di langit, juga menjadi serius. Kelima dinasti sudah mulai maju. Departemen Perang Macan Hitam, Departemen Perang Beruang Besar, Departemen Perang Ular Perak, Departemen Perang Elang Besi, Departemen Perang Tianchan, Takdir Nasional. Berkumpul. Tiba-tiba 5 kekayaan nasional yang kental mengembun dari kehampaan, dan dengan cepat mengembun di atas bendera perang 5 warna. 5 suku berkumpul. Dinasti Kekaisaran muncul. 5 dinasti Kekaisaran. Maju. Teriak Hill. Boom. Saat berikutnya, pilar emas takdir nasional menjulang dari langit di alun-alun 5 dinasti dan melesat langsung ke langit. Segera, jauh di langit, di bawah sosok Xiao Tians yang tersembunyi, takdir nasional dari 5 dinasti diringkas menjadi seekor unicorn besar. Kemudian unicorn pun berkembang pesat. 8.000 meter. 9.000 meter. 9.008. 9.009. Diperluas hingga ukuran 10.000 meter. Lalu terdengar suara klik yang bisa didengar semua orang. Tiba-tiba, kekayaan nasional dari 5 dinasti berubah menjadi kupu-kupu, dan mereka langsung dipromosikan ke tingkat dinasti kekaisaran. Dan ini belum berakhir. Setelah 5 dinasti maju ke tahap awal dinasti kekaisaran, kekayaan nasional masih terus meningkat. Segera mereka mencapai tahap awal dinasti kekaisaran, puncak dari dinasti kekaisaran awal. Tingkat tahap tengah dinasti kekaisaran. Hill, yang berada di bawah unicorn besar, perlahan naik ke udara saat ini. Saat tubuh Hill naik ke udara, aura di tubuhnya langsung naik ke puncak Raja Manusia. Hantu matahari berukuran 6 kaki muncul tepat di belakangnya, dan masih berkembang pesat. 7 kaki, 8 kaki, 9 kaki. Hingga mencapai ketinggian 9 kaki 9 kaki, ia berhenti. Namun saat berikutnya, beruang putih di alun-alun, William pertama, Louis kedua, dan Baki, semuanya maju selangkah. Semua energi takdir nasional yang ditumpahkan oleh 5 dinasti kekaisaran ke mereka diangkut ke tubuh Hill. Bas. Segera bayangan matahari di belakang Hill naik ke ketinggian 10 kaki, menembus penghalang Raja Manusia. Setelah Hill menerobos Raja Manusia satu bencana, dia melihat ke arah hantu kilin di atas kepalanya, membungkuk dan menyembah. Dinasti kekaisaran membutuhkan orang kuat di tahap akhir Raja Manusia satu bencana. Tolong penuhi nasib nasional. Semoga takdir nasional terpenuhi. Setelah Hill selesai berbicara, beruang putih di bawah, William pertama, Louis kedua, dan Baki, semuanya sujud tunduk pada takdir nasional 5 dinasti. Saat berikutnya, bayangan unicorn besar di langit menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Hill, dan segera sejumlah besar kekuatan takdir nasional dari 5 dinasti kekaisaran disuntikkan ke dalam tubuh Hill. Harganya adalah kekuatan negara, yang baru saja mencapai puncaknya di pertengahan dinasti kekaisaran, langsung turun ke puncak awalnya. Menjatuhkan langkah besar. Namun aura Hill meningkat pesat pada saat ini, mencapai puncak tahap awal Raja Manusia satu kesengsaraan. Tahap tengah Raja Manusia satu kesengsaraan. Dan akhirnya meningkat ke tahap akhir Raja Manusia dari satu kesengsaraan. Bayangan matahari di belakangnya mencapai 70 kaki sebelum berhenti sepenuhnya. Sejauh ini, Hill telah berhasil menembus tahap akhir Raja Kesengsaraan.
Segera setelah itu, nasib nasional dari 5 dinasti kekaisaran dibagi menjadi 4 bagian, dan jatuh ke tangan beruang putih di bawah, William I, Louis II dan Bucky. Segera beruang putih, William I, dipromosikan menjadi puncak Raja Manusia, dan bayangan matahari di belakangnya mencapai ketinggian 9 kaki. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk dipromosikan menjadi Raja Manusia satu kesengsaraan, tetapi mereka terjebak di sini. Namun, Bucky dan Louis II belum membaik, tetapi latar belakang mereka lebih kuat kali ini. Energi dari 5 dinasti kekaisaran hanya dapat meningkatkan ketiga Hill. Hei! Louis II dan Bucky menghela nafas dengan penyesalan. Faktanya, keduanya sudah mengantisipasi hasil ini. Lagi pula, ketika 5 dinasti kekaisaran dipromosikan, kontribusi mereka paling kecil. Bucky datang ke sini sebagai pengungsi, jadi tentu saja dia tidak memberikan banyak bantuan kepada 5 dinasti kekaisaran. Adapun Departemen Perang Ular Perak, ketika alam kaisar sejati dibuka, mereka hampir dimusnahkan oleh ratusan kaisar. Namun secara umum, pada titik ini, 5 dinasti akhirnya sepenuhnya dipromosikan menjadi 5 dinasti. Hill juga telah maju ke tahap akhir Raja Manusia dalam satu kesengsaraan, dan ada 2 orang kuat di puncak Raja Manusia. Apalagi proses promosi 5 dinasti menjadi dinasti kekaisaran nampaknya sangat damai. Namun, meski proses promosinya berjalan lancar, tapi Kong Chang dan Tang Yun di alun-alun 5 dinasti kekaisaran sangat serius. Tang Yun mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Istana Kong, ada yang tidak beres." Tang Yun menoleh untuk melihat ke arah Kong Chang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kong Chang juga mengerutkan kening, mengangguk dan berkata, "Ada yang tidak beres." Tunggu. Ketika Kong Chang hendak melanjutkan berbicara pada saat berikutnya, Tang Yun memotongnya dengan perubahan ekspresi. Pada saat ini, angin di sekitar lapangan 5 dinasti kekaisaran, angin dingin yang menggigit. Berhenti. Untuk sesaat, area di sekitar markas 5 dinasti kekaisaran sangat sunyi, setenang kematian. Suasananya sangat sunyi sehingga tidak ada satu suara pun yang terdengar dari puluhan ribu tentara di luar alun-alun. Bab 556. Anginnya hilang. Tang Yun mengulurkan tangannya dan merasakannya dengan ekspresi serius, lalu berbisik kepada Kong Chang. Ekspresi Kong Chang tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah Hill di atas, "Waspada! Kekuatan kegelapan akan datang." Boom! Hampir segera setelah Kong Chang selesai mengucapkan kata-kata ini, sebuah lorong gelap yang sangat lebar tiba-tiba terbuka di tanah dekat markas besar 5 dinasti kekaisaran. Klik, klik, klik. Di langit, pada saat ini, ada awan hitam tak berujung menutupinya, dan markas besar 5 kaisar langsung berubah menjadi kegelapan. Sinar matahari di langit terhalang. Hanya beberapa lampu kota yang masih menyala. Boom, boom, boom. Dari lorong gelap yang baru saja dibuka di dekat markas besar 5 dinasti kekaisaran, pasukan kegelapan yang tak ada habisnya segera dimuntahkan. Setelah pasukan gelap itu muncul, mereka segera mulai bertarung dengan tentara yang diatur oleh 5 kaisar. Dan ini sepertinya baru saja dimulai. Segera, lorong-lorong gelap terbuka di lebih dari selusin arah dalam wilayah 5 dinasti kekaisaran. Di setiap lorong, ada kaisar kegelapan setingkat Raja Manusia yang bergegas keluar. Penghalang penyegel sudah tidak ada lagi, kalian semua, serang. Hancurkan mereka. Bunuh. Seorang kaisar kegelapan di tahap akhir Raja Manusia meraung dengan keras, memimpin pasukan kegelapan dan menyerang menuju 5 kaisar. Situasi seperti ini terjadi di lebih dari selusin tempat pada waktu yang sama dalam 5 dinasti. Kekuatan gelap di bawah benua barat benar-benar tidak ada habisnya, membanjiri markas besar 5 dinasti. Hill, yang berada di langit di atas markas 5 dinasti kekaisaran, juga dengan cepat mengatur orang-orang kuatnya untuk bertarung, bawalah. Ini adalah gelombang bencana pertama bagi dinasti kekaisaran. Tidak akan ada kaisar kegelapan. Di paling banyak, kaisar kegelapan di puncak Raja Manusia akan muncul. Setelah Hill selesai berbicara, William I dan Beruang Putih, yang telah maju ke puncak Raja Manusia, langsung memimpin tim yang terdiri dari orang-orang kuat dan menyerang 2 kaisar kegelapan yang muncul di wilayah tersebut. Ingat dalam 1 detik. Berdengung, berdengung, berdengung. Tapi segera di wilayah 5 kaisar, di bawah langit yang tertutup awan hitam tak berujung, di tanah, satu demi satu kaisar gelap setingkat Raja Manusia dicurahkan. Penuh sesak, 5, 10, 20, 30. Dalam sekejap mata, jumlah kaisar kegelapan di 5 dinasti kekaisaran telah mencapai lebih dari 30, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak kaisar kegelapan di 5 dinasti kekaisaran. Manusia ahli tingkat raja di bawah komando 5 kaisar semuanya telah dikirim, dan Hill, yang berada di tahap akhir bencana, juga bersiap untuk berperang. Sebelum pergi, Hill membungkuk dalam-dalam kepada Kong Chang dan Tang Yun, 5 kaisar akan menantikan Tianxia di masa depan, dan mohon minta kedua senior ini untuk mengambil tindakan. Kong Chang dan Tang Yun mengangguk, lalu Hill mulai bergerak. Dalam sekejap mata, Hill muncul di depan seorang kaisar gelap di tengah tingkat Raja Manusia di kejauhan, dan meledakkan kristal gelap di tubuh lawan. Dengan pedang. Dengan kekuatan tempur Raja Manusia satu kesengsaraan tahap akhir, Hill dapat membunuh kaisar kegelapan yang sekuat Raja Manusia tanpa kesulitan apapun, levelnya ditekan di sini. Segera Hill telah membunuh 8 kaisar kegelapan hanya dalam 10 detik. Namun saat ini, Tang Yun dan Kong Chang,
yang tinggal di 5 dinasti kekaisaran, masih tidak bergerak. Karena mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mata Tang Yun tertuju pada tanah di kejauhan yang sepenuhnya diselimuti kegelapan, dan dia berkata kepada Kong Chang, masih ada yang salah. Gelombang bencana pertama dinasti Singa tidak sekuat itu sama sekali. Kong Chang juga mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, malapetaka dari 5 dinasti kekaisaran, sejak awal, beberapa kali lipat intensitasnya dari dinasti kekaisaran Singa. Saya harap, tidak akan ada bencana. Kaisar Kegelapan. Tang Yun juga mengangguk dan berkata, baiklah, saya harap. Tidak peduli apa, kita juga memiliki beberapa cadangan, jadi mari kita bertindak. Setelah Tang Yun selesai berbicara, dia bergerak, mengepalkan pedang panjangnya, dan terbang ke arah dampaknya. Seorang kaisar kegelapan datang dan menyerbu ke arahnya. Kong Chang pun bergerak dan bergegas menuju medan perang di kejauhan. Adapun 5 dinasti kekaisaran, dengan tambahan Kong Chang dan Tang Yun, situasinya tiba-tiba membaik. Pembangkit tenaga listrik gelap teratas yang bergegas keluar berulang kali dipukul mundur oleh beberapa dari mereka. Tapi apakah itu Tang Yun, Kong Chang, Hill, William, Bai Xiong dan lainnya, saat pertempuran berlangsung lebih lama dan semakin banyak kekuatan gelap yang terbunuh, firasat buruk di hati mereka menjadi lebih kuat. Bang! Kaisar kegelapan tingkat Raja Manusia lainnya dipenggal oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia dari 5 dinasti. Namun, sebelum meninggal, Kaisar kegelapan secara langsung menghancurkan energinya sendiri. Dengan ledakan keras, separuh tubuh Raja Manusia yang masih hidup dari dinasti 5 Kaisar meledak, dan separuh tubuh yang tersisa dengan cepat mundur. Namun, tak lama kemudian Kaisar kegelapan lainnya bergegas ke arahnya dan menebasnya dengan pedang. Dan setelah manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari 5 dinasti itu mati dalam pertempuran, semua darahnya merembes ke bumi. Dengan cepat menghilang. Terlebih lagi, setelah Kaisar kegelapan tingkat manusia raja yang baru saja menghancurkan dirinya sendiri, konsentrasi energi hitam dalam beberapa mil di sekitarnya segera menjadi lebih tinggi. Akhirnya, orang-orang berkuasa di 5 dinasti kekaisaran menemukan sumber sesuatu yang salah. Artinya, kepadatan kegelapan di wilayah mereka semakin tinggi, dan bahkan cahaya dari lampu tidak dapat menembus banyak lagi. Pembangkit tenaga manusia tingkat raja meledakkan bayangan matahari dan menghilangkan kegelapan. Hill tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat ini. Berdengung-berdengung. Kemudian, sekelompok manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja di 5 dinasti kekaisaran, dengan berkat takdir nasional dinasti kekaisaran, bayangan matahari besar muncul di belakang mereka, dan bayangan matahari besar dengan cepat menghilang di sekitar mereka. Tapi hal maksimal yang bisa dilakukan Hill dan yang lainnya adalah menghilangkan banyak kegelapan di dekat markas perang. Dan lebih jauh lagi, di pinggir kota, kegelapan di sana menjadi semakin pekat karena semakin banyak prajurit kegelapan yang mati. Pada saat ini, 5 kaisar memandang ke arah Xiao Tian sejauh di langit, melihat lapisan tebal awan hitam di bawah kakinya, dan dia juga mengerutkan kening. Tempat di mana Xiao Tian berada saat ini sangat aneh. Matahari masih bersinar di atas, namun kaki di bawahnya sudah tertutup kegelapan pekat. Ini menarik. Melihat pemandangannya, Di Qiong. Apakah kamu ingin menghancurkan 5 dinasti kekaisaran sekaligus? Tidakkah kamu berencana untuk meningkatkannya? Tetapi bahkan jika kamu ingin menghancurkan kelima dinasti kekaisaran sekaligus, tapi bisakah kamu mengirim kaisar kegelapan dengan tingkat 2 kesengsaraan? Xiao Tian melihat awan hitam di kakinya, kilatan pencerahan melintas di hatinya, dan dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sekarang berharap Di Qiong dapat mengirimkan beberapa raja kaisar kegelapan dengan tingkat 2 kesengsaraan, karena ini adalah kesempatan langka untuk melemahkan kekuatan bawahan Di Qiong. Bagaimanapun, Di Qiong sendiri tidak bisa keluar. Yah, mungkin alasan mengapa Di Qiong ingin menghancurkan 5 dinasti kekaisaran sekaligus adalah karena dia berencana untuk membiarkan wujud aslinya datang ke dunia setelah para pejuang kegelapan di bawah komandonya menelan 5 dinasti kekaisaran. Oleh karena itu, agar Di Qiong datang ke dunia lebih cepat, dia bahkan tidak ingin mendukung 5 dinasti kekaisaran, jadi dia menghancurkannya saja. Dan ini juga menunjukkan bahwa rencana Tang Yun dan Kong Chang gagal. Tak satu pun dari mereka mengira Di Qiong begitu kejam. Jelas, kita bisa menunggu sampai kekayaan nasional dari 5 dinasti kekaisaran semakin kuat untuk melahapnya. Tapi Di Qiong tidak menginginkannya lagi, dan hanya ingin datang ke dunia lebih cepat. Jauh di langit, Xiao Tian, yang berada di atas awan, memikirkannya sejenak, tetapi masih tidak bisa membiarkan Di Qiong mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi dia memasuki awan hitam dan bersiap mengambil tindakan untuk menghancurkan semua yang kuat. Orang-orang di bawah komando Di Qiong. Tetapi saat berikutnya, tepat ketika Xiao Tian hendak turun untuk bergabung dalam pertempuran, dia tiba-tiba melihat 2 sosok dengan aura yang sangat kuat bersembunyi di kejauhan dari markas besar 5 dinasti kekaisaran. Salah satunya adalah Yang Xia dari Sekte Liang, dan yang lainnya adalah Dao Yi dari kamp penjaga aturan. Selain mereka berdua, ada 8 orang kuat di puncak Raja Manusia di belakang mereka. Jadi Xiao Tian yang hendak mengambil tindakan, bersembunyi lagi setelah melihat Yang Xia dan Dao Yi. Xiao Tian menemukan Yang Xia dan Dao Yi, tetapi dengan kekuatan mereka, mereka secara alami tidak menemukan Xiao Tian bersembunyi jauh di balik awan gelap. Pada saat ini, Yang Xia dan Dao Yi juga memperhatikan medan perang.
Setelah beberapa saat, Yang Xia mengerutkan kening dan berkata, tentu saja, kita berada di waktu yang tepat. Kali ini promosi 5 dinasti kekaisaran, kegelapan dunia, berencana untuk menghancurkannya secara langsung. Konsentrasi energi gelap di bumi sekarang sangat tinggi. Yang berada di lorong gelap lebih tinggi. Mungkin sebentar lagi, kaisar kegelapan tingkat bencana akan bisa turun di lorong gelap itu. Dao Yi juga mengangguk dan berkata, ya, memang demikian. Tuan Yang, kami terus bersembunyi, tidak peduli apa, pertama-tama kami harus membunuh dua kaisar kegelapan yang berada pada tingkat bencana. Yang Xia setuju, lalu dia dan Dao Yi diam-diam bergegas menuju pintu keluar dari dua lorong gelap terbesar di dekatnya. Di tengah medan perang 5 dinasti kekaisaran, wajah Hill sangat jelek. Pada saat ini, dia sudah bisa merasakan aura yang membuat jantungnya berdebar, muncul dan muncul di lorong gelap di sekitarnya. Aku khawatir akan ada kaisar kegelapan tingkat bencana yang keluar. Masalah. Wajah Hill sangat jelek. Dia tanpa sadar menatap Kong Chang dan Tang Yun atau dua. Mungkin atau mungkin tidak, Kong Chang dan Tang Yun adalah pembantu dari luar. Dan meskipun Kong Chang dan Tang Yun memiliki latar belakang yang mendalam, mereka masih berada di puncak Raja Manusia sekarang, bukan Raja Manusia yang pernah menjadi Raja Manusia. Hill kemudian mengirim pesan kepada William dan Bai Xiong, nanti, jika Kaisar Kegelapan dengan tingkat bencana keluar dari pihak Kaisar Kegelapan, saya akan mencoba membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Anda bekerja sama dengan Kong Chang dan Tang Xun untuk memperjuangkan blok 1 atau 2. William pertama dan beruang putih membuka mulut, namun pada akhirnya mereka tidak berkata apa-apa, mereka hanya mengangguk getir. Dalam bencana besar 5 dinasti, untuk pertama kalinya, seorang Kaisar Kegelapan dengan tingkat bencana muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Lagi pula, selama gelombang pertama dinasti Kekaisaran Singa, paling banyak hanya Kaisar Kegelapan yang berada di puncak raja masing-masing. Bum bum bum. Terkadang semakin Anda khawatir tentang sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu terjadi dalam kenyataan. Hill dan yang lainnya khawatir Kaisar Kegelapan tingkat bencana akan muncul kali ini. Benar saja, pihak lain muncul di saat berikutnya. Dan itu bukan hanya satu patung. Begitu dia muncul, 3 Kaisar Kegelapan dari tahap awal bencana bergegas keluar. 3 Kaisar Kegelapan pada tahap awal bencana memiliki aura berukuran lebih dari 10 kaki di belakang mereka. Segera setelah mereka bertiga muncul, lusinan ahli tingkat Tao dan kaisar dari 5 kaisar tetap berada di dekat jalan mereka. Tewas di tempat. Lawan memiliki Raja Manusia Yijia tahap akhir. Tidak, bangun garis pertahanan. Ketika salah satu kaisar kegelapan mengetahui bahwa Hill adalah Raja Manusia Yijia tahap akhir, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat bertahan dan membangun penghalang batas. Titik. Selama mereka bertiga bisa bertahan beberapa detik lagi, lebih banyak kaisar kegelapan akan keluar dari lorong itu. Dan seperti yang mereka duga, Hill sudah membunuh mereka dengan cepat. Namun saat berikutnya, 3 kaisar kegelapan yang baru saja muncul di tahap awal bencana baru saja membangun garis pertahanan di sekitar mereka, namun mereka tidak menunggu kedatangan Hill. Di belakang 2 kaisar kegelapan, 2 lampu pedang dingin tiba-tiba menyala. Bas! Engah! Kedua lampu pedang itu langsung menembus tubuh 2 kaisar kegelapan, menghancurkan kristal gelap di tubuh mereka. Saat berikutnya, sosok Dao Yi dan Yang Xia muncul. Adapun kaisar kegelapan ketiga, dia juga dibombardir oleh beberapa raja manusia puncak dari Sekte Liang dan kubu penjaga aturan. Boom! Setelah tubuh kaisar kegelapan yang tidak siap diledakkan, dia kebetulan bertemu dengan Hill, William pertama, Louis kedua, Kong Chang dan Tang Yun yang datang ke arah mereka. Jadi tidak mengherankan jika kaisar kegelapan, yang baru saja mencapai tahap awal bencana, langsung terbunuh di tempat. Tuan Yang, Tuan Dao Dao. Hill sangat gembira saat melihat Yang Xia dan Dao Yi, serta beberapa raja manusia puncak di belakang mereka. Tang Yun dan Kong Chang juga tertegun sejenak setelah melihat mereka berdua. Lalu dia mengangguk. Namun, ketika semua orang baru saja bergabung untuk membunuh 3 kaisar kegelapan yang berada di tahap awal bencana, semua orang merasa lega. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh lagi di beberapa lorong gelap di kejauhan. Saat berikutnya, satu demi satu, kaisar kegelapan dengan aura yang lebih kuat di tingkat bencana muncul, dan kali ini mereka semua muncul di periode bencana tengah atau akhir. 1, 2, 5, 7, 9. Dalam sekejap mata, 9 raja kaisar kegelapan bergegas keluar. Keempat orang suci berada di tengah bencana, ketiga orang suci berada di tahap akhir bencana. 2 patung, 1 bencana. Puncak, boom. Dalam sekejap, 2 kaisar kegelapan di puncak malapetaka muncul di belakang mereka, sosok mengesankan hampir 300 meter. Saat berikutnya, pemandangan 9 kaisar kegelapan dengan aura yang sangat kuat yang baru saja muncul jatuh pada sekelompok orang kuat yang berkumpul. Dan situasinya bahkan lebih buruk lagi, karena di lorong gelap di belakang 9 kaisar kegelapan tingkat bencana, masih ada kaisar kegelapan yang bergegas keluar, dan aliran pasukan gelap seperti gelombang hitam, sebagian besar menuju ke arah orang-orang kuat di dunia ini adalah menyerang. Pada saat ini, di saat yang sama, ada 2 makhluk terkuat di 2 arah, diam-diam menyaksikan pertempuran di bumi. Salah satunya adalah Xiao Tians, yang masih bersembunyi jauh di balik awan hitam.
Dia sedang menghitung apakah dia bisa membiarkan Kaisar Kegelapan tingkat bencana kedua keluar dari lorong gelap di bawah. Yang lainnya, tersembunyi jauh di dalam tanah, memadatkan klon dan datang ke kubah Kaisar di depan penghalang penyegel kedua jauh di dalam lorong gelap, masih ada dua patung tingkat dua kesengsaraan yang berdiri di dalamnya depan kubah Kaisar. Xiao Tian sedang menghitung, dan Di Qiong juga menghitung dan menyimpulkan apakah akan mengambil tindakan untuk mengusir dua Kaisar Kegelapan di depannya yang berada pada tingkat dua bencana. Nah, jika orang-orang yang sudah putus asa di lapangan tahu apa yang dipikirkan Xiao Tian dan Di Qiong, mereka pasti akan merasa lebih rumit dan putus asa. Semua orang kuat di dunia Departemen Perang hampir putus asa saat menghadapi 9 penguasa kegelapan. Tapi Xiao Tian masih menunggu bencana kedua. Bersambung.